Cipto lahir di Jawa Tengah dari seorang keluarga priai. Pada saat sang ibu mengandung, ia berkata jika kelak anaknya lahir akan ia beri nama Cipto, yang artinya menciptakan. Cipto memiliki ayah yang berprofesi sebagai guru, yang membuat Cipto dekat dengan dunia pendidikan. Pada saat usia 6 tahun, ia disekolahkan di sekolah Belanda, sebuah keistimewaan yang tidak didapatkan oleh semua orang. Dr. Cipto seorang yang sangat cerdas. Ia lulus dengan nilai terbaik di antara teman-temannya. Di usia 13 tahun, ia melanjutkan pendidikan di Sofia demi meraih cita-citanya menjadi dokter. Suatu ketika, suatu kota diserang wabah mematikan, wabah pes di Malang. Cipto dengan cekatan memulihkan kembali penduduk kota yang hampir meninggal. Ini terkena wabah pes ini. Kita harus apa, dokter? Ambilkan minum. Cipto melihat adanya ketidakadilan yang dilakukan bangsa pendatang dan bangsawan yang menjilat kaki Belanda. Pada saat itu, ia mendapatkan penghargaan dari Ratu Belanda. Medali itu ia simpan di kantong belakangnya, agar tentara tunduk dan hormat di kepunggung tubuhnya. Baiklah tuan-tuan sekalian, dalam hal ini, dalam sesi ini, kita akan Cipto bergabung dengan Budi Utomo. Ia bertemu dengan pemikir-pemikir hebat dari Jawa dan perekonomian. Dalam hal ini, adakah gagasan ataupun pemikiran dari tuan-tuan sekalian tentang mereka berkumpul dengan mimpi memperbaiki nasib bangsa lewat pendidikan. Namun kiprahnya di Budi Utomo tidak berlangsung lama karena adanya perbedaan pendapat. Cipto ingin Budi Utomo jadi organisasi politik demi kemerdekaan bangsa, bukan sebatas memperjuangkan kesejahteraan orang Jawa. Saya tidak setuju dalam hal pemikiran Tuan, karena kita harus membangun Nusantara ini secara merata, tidak hanya di Pulau Jawa. Kalau dalam pemerintahan di Pulau Jawa saja, bagaimana untuk di pulau-pulau lainnya seperti Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara? Di Pulau Jawa saja pertanian dan perdagangan belum maju. Bagaimana kita mau maju Nusantara? Saya tidak setuju dengan pemikiran tuan-tuan sekalian. Saya akan keluar dari organisasi ini. Cipto keluar dari Budi Utomo, namun semangat Cipto tetap membara. Nasib mempertemukan Cipto dengan seorang sahabat lama, seorang sosok berkulit putih yang mempunyai semangat kemerdekaan tak kalah membara, yakni Ernest Dusdeker. Seperti sang kakek, Dusdeker darah aktivis mengalir di tubuh Ernest, ditambah sang ibu merupakan keturunan Indonesia. Saat remaja, Ernest kecil akrab dipanggil Nes. Tahun 1891, ia bekerja di perkebunan kopi dan pabrik gula. Dari sana ia melihat sendiri kerja keras dan hidup sulit para rakyat pribumi. Nes remaja bahkan sampai berkelahi dengan atasan dan kehilangan pekerjaannya demi membela sesama pekerja. Jangan sisakan satu pun. Kamu kenapa? Mengangkatnya segini saja tidak Hei, kuat. berhenti tuan. Apa yang Anda lakukan? Ini pabrik saya. Dia bekerja tidak benar.
Ini sebuah penindasan. Tidak, ini pabrik saya. Semua aturan di bawah tangan saya. Kamu saya pecat. Angkatkan kamu saya dari sini. Baik, saya akan pergi. Kamu lanjutkan bekerja. Baik, Pak. Lain kali hati-hati. Siap, Pak. Sudah, yang di sana angkat juga. Susun yang rapi. Ia membenci penindasan sikap kritis, makin membara saat ia menjadi seorang jurnalis. Ia berpikir bahwa sebesar apapun kemurahan hati Belanda, Hindia Belanda akan hancur bila tidak diberikan pemerintahan sendiri. Pemikirannya itu ia tulis dalam rangkaian artikel tajam di surat kabar. Terinspirasi dari sang kakek, ia membongkar kekejaman Belanda terhadap pribumi. Kata-kata tajam di buku itu ibarat muntahan peluru yang menghujam Belanda. Ernest Duesdeker tidak bergabung di dalam Budi Utomo karena gerakan ini sedikit berbeda dari pemikirannya. Dari perkumpulan ini ia bertemu seorang pemuda cerdas yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. 6 September 1912 ia mendirikan Indis Party, merupakan partai politik pertama yang menyuarakan kemerdekaan, meneriakkan kesetaraan ras, terang-terangan melawan kolonialisme, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama Dr. Cipto sebagai wakil ketua, partai ini berkembang setiap harinya. Selama 8 bulan mereka mengelilingi Pulau Jawa dan berpidato di berbagai tempat. Lewat pidato menggugah jiwa dan semangat perjuangan yang ia tularkan, partai muda ini berhasil mengumpulkan sekitar 7.000 anggota dari semua golongan. Sebelum berdirinya Indis Party, yaitu 1 Maret 1912, ia mendirikan surat kabar P-Express bersama Dr. Cipto. Lewat koran itu ia menyuarakan pemikirannya tentang kesetaraan ras dan ide-ide awal untuk Indis Party. Namun siapa sangka lewat koran yang ia bangun ada sesosok pemuda berotak brilian yang kemudian menuliskan karya-karya yang mengubah nasib mereka dan juga bangsa Indonesia selamanya. Terlahir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Sujaningrat, dan terlahir dengan tubuh yang sedikit berbeda, sampai-sampai sang ayah memberi nama pena yang lucu padanya. Itu anakku Suwardi, karena perut yang bersih, kita panggil saja Demang. Wah, dia kan pemuda yang penting. Namanya saja Trunogati. Gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah. Ia mulai menulis di artikel-artikel koran dan menarik perhatian 2 pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, yaitu Dr. Cipto dan Duesdeker. Ketiga orang ini bahu-membahu menyebarkan Indonesia Merdeka lewat Indis Party. Ki Hajar semakin aktif mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, ia menulis sebuah kritik tajam yang ditunjukkan kepada bangsa penjajah yang berjudul Als ik in Nederland was, tahun 1913, atau Andai Aku Seorang Belanda. Berisi sindiran atas perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah dengan ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang tertindas. Merahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan. Apa maksudnya ini? Bersama kawan seperjuangan, 3 serangkai itu pun dibuang ke negeri Belanda.
tengah pengasingan, Suwardi justru tercerahkan. Ia mengenal gagasan pendidikan dari berbagai tokoh dan ide-idenya seperti Maria Montessori, Helen Parkhurst. Setelah kembali ke tanah air, 3 serangkai lagi-lagi berhadapan dengan pihak pemerintah kolonial. Celakanya, kali ini ia harus mendekam di penjara. Di balik jeruji, hatinya gelisah mendengar kabar sang istri yang mengalami pendarahan parah sehabis melahirkan anak tiga. Lalu disinilah titik balik itu. Pada satu kesempatan sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapat ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Pada tahun 1922, setelah bebas dari penjara, ia lekas mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa. Sebuah perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebat, pendidikan. Ia juga menanggalkan nama lahirnya dan menggantinya dengan nama panggilan yang setara, Ki Hajar Dewantara. Bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi merdeka dari kebodohan yang memenjara. Itulah cita-cita ketiga pemuda hebat itu. Pak, saya tanya, apa pentingnya prinsip pendidikan? Ada 3 prinsip penting dalam pendidikan. Yang pertama adalah ingaso sungguh, yang artinya orang yang di depan, orang yang memberi contoh. Lalu yang kedua adalah imatyo mangutas, orang yang tengah itu memberikan semangat. Dan yang ketiga ada tuuri handaya, yang belakang yang memberikan dorong. Dia udah tahu.